Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak terasa ya bahwa hari ini kita sudah masuki tanggal 29 Ramadan. Dan sebentar lagi insya Allah kita akan memasuki penghujung dari bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan akan segera meninggalkan kita. Dan percayalah, di akhir-akhir bulan Ramadan ini kita pribadi dapat melihat kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Mari coba kita ingat-ingat kembali, setidaknya di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Apakah sholat sunnah kita semakin meningkat? Kita tambah jumlah rakaatnya, kita tambah ayat-ayat yang kita baca, ataukah semakin berkurang, bahkan tidak sama sekali mengerjakan amalan sunnah ini? Lalu apakah bacaan Quran kita semakin banyak ayat yang kita baca, atau malah semakin berkurang? Lalu apakah sholat wajib kita sudah kita laksanakan dengan khusyuk, ataukah sebaliknya kita terganggu dengan baju baru, kue lebaran, bingkisan-bingkisan, dan hal-hal lainnya mengganggu sholat kita, ibadah kita? Lalu kita ingat-ingat kembali, bagaimanakah dengan sedekah kita? Bagaimanakah dengan doa-doa yang kita panjatkan? Bagaimanakah dengan permohonan kita akan ampunan Allah yang sangat luas di bulan suci ini, bulan penuh ampunan? Jika di akhir-akhir bulan Ramadan ini semangat kita semakin luntur, ibadah tidak kita jalani dengan tulus, dengan ikhlas, dan beratnya melangkahkan kaki dan mengulurkan tangan untuk beramal salih, maka kinilah saatnya sebelum Ramadan benar-benar berakhir, mohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa demikian? Kenapa kita harus memohon ampunan Allah apabila kita melalaikan ibadah, tidak memohon ampunan, dan juga tidak menghabiskan malam-malam dan hari-hari di bulan Ramadan dengan maksimal dan mendekatkan diri kepada Allah? Simaklah hadis berikut ini. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak imam, dan salah satunya adalah Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, dan hadis ini derajatnya sahih, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Mari kita simak hadis berikut ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwa Nabi Muhammad SAW menaiki mimbar, lalu beliau mengucapkan sebanyak 3 kali amin. Nah, lalu beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, engkau belum pernah melakukan ini sebelumnya, ada apa?" Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Yang pertama, Jibril alaihi salam berkata kepadaku, sungguh sangat merugi seseorang yang ia masuk ke dalam bulan Ramadan lalu tidak diampuni dosanya." Kata Nabi Muhammad SAW, "Aku pun mengucapkan amin." Lalu yang kedua, Jibril alaihi salam berdoa, "Sungguh sangat merugi seseorang yang disebutkan nama engkau di hadapannya lalu ia tidak bersolawat atasmu." Maka aku pun mengucapkan, "Ya Allah, kabulkanlah." Dan yang ketiga, Jibril alaihi salam berdoa, "Sungguh sangat merugi seseorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya lalu ia tidak masuk surga." Maka aku pun mengucapkan amin. Ya Allah, kabulkanlah. Dari hadis tersebut kita dapat mengambil yang sesuai dengan topik ini adalah mengenai bulan Ramadan, yaitu doa pertama malaikat Jibril alaihi salam yang isinya, sungguh sangat merugi seseorang yang ia masuk ke dalam bulan Ramadan lalu tidak diampuni dosanya. Padahal sudah jelas banyak sekali hadis-hadis yang menyatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Di antaranya adalah hadis berikut ini, yang artinya, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan karena berharap pahala,
niscaya diampuni untuknya dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga hadis berikut ini yang artinya, barang siapa yang bangun malam sholat tarawih di dalam bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sebelum Ramadan benar-benar berakhir, mari kita nilai kembali diri kita sendiri. Ibadah kita, amal-amal kita, apakah sudah cukup untuk kita mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Puasa Ramadan ini sebenarnya di lain sisi juga mengajarkan kita tentang bagaimana seharusnya kita mempersiapkan diri kita sebelum datang akhir. Akhir apa? Akhir dari kehidupan kita. Jika kita lihat, jika kita bayangkan, jika kehidupan kita sudah kita ketahui, yaitu selama 30 hari, sejumlah bulan Ramadan, 30 hari, maka apakah kita akan menyia-nyiakan 30 hari itu? Awalnya mungkin kita bersemangat, di tengah jalan mulai kelelahan, mulai timbul rasa malas, lalu di akhir, apakah kita akan tetap melalaikan ibadah dan amal soleh lainnya ketika kita tahu bahwa di hari ke-30 adalah hari terakhir hidup kita? Tidak, bukan? Tentu saja kita tidak akan melakukan hal itu, bukan? Karena itulah, mari sama-sama kita mulai menata kembali kehidupan kita, ibadah kita, amal soleh kita, untuk menggapai keridhaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diampuni, yang senantiasa disayangi, dicintai, diridhai, dan dilimpahkan keberkahan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sejujurnya ini adalah pesan-pesan yang perlu saya sampaikan untuk diri saya pribadi sebagai pengingat diri agar senantiasa hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini, insyaallah. Semoga Allah mengampuni segala kesalahan kita dan menerima amal ibadah kita. Akhir kata, jazakumullahu khairan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.